eh, untuk menangani sebuah proyek pembuatan website ya. Dia diminta untuk menangani sebuah proyek pembuatan website. Nah, jadi apa yang selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang project manager di sini ya. Nah, jadi project manager di sini tentu saja hal pertama yang dilakukan oleh seorang project manager adalah bagaimana seorang project manager menentukan kerangka dan struktur informasi dari website ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana seorang project manager di sini untuk meninjau ya seperti apa itu kebutuhan SEO-nya ya atau search engine optimization-nya. Tujuannya apa? Tujuan agar bagaimana selanjutnya website yang kita kembangkan ini bisa diketahui oleh banyak orang, bisa dikunjungi, mendatangkan traffic yang banyak ke dalam situs kita gitu. Dan tentu saja dengan banyaknya jumlah traffic yang masuk, kunjungan yang masuk ke dalam website kita, kita harapkan adanya konversi di sana ya. Konversi itu artinya dari total kunjungan website yang ada, berapa selanjutnya orang yang melakukan belanja. Nah, itu yang kita sebut sebagai konversi gitu. Jadi kita harapkan semakin banyak kunjungan, maka semakin banyak juga orang yang selanjutnya nanti akan berbelanja di dalam layanan yang kita kembangkan ini gitu. Ah, jadi project manager dia harus dia dia memiliki 5 atau 6 langkah ke depan ketika kita diinisiasi suatu proyek ya. Dia sudah punya tahapan kerjanya, dia sudah punya SOP-nya, dia sudah punya alur flow-nya ya, bisnis prosesnya ya dan lain sebagainya. Nah, jadi peran seorang project manager selain dia mendefinisikan dengan detail terkait tahapan kerja yang nanti akan dilakukan, nah project manager juga di sini bertugas untuk tadi mendefinisikan pekerjaan apa saja, ya, kemudian berapa lama waktu dibutuhkan, berapa alokasi anggaran. Kemudian juga dia juga bertugas untuk mendefinisikan seperti apa ekspektasi daripada pihak stakeholder ya, misal dalam hal ini adalah pihak-pihak investor, ya. Bagaimana dan terakhir itu adalah bagaimana selanjutnya kita bisa melakukan manajemen resiko dengan baik ya. Itu seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa ada hal-hal di luar dunia ini yang tidak bisa kita kontrol. Itu yang kita sebut dengan faktor-faktor ketidakpastian ya. Seiring berjalannya proyek, ada anggota tim tiba-tiba mengundurkan diri. Seiring berjalannya proyek, ada anggota tim yang tiba-tiba meninggal dunia. Nah, ini tentu saja berdampak pada proyek. Dalam hal ini, pekerjaan yang ditangani oleh anggota tim tadi sudah nggak ada gitu. Artinya siapa yang mau tangani tugas itu? Nah, kalau dibiarkan tentu saja ini nanti berdampak pada proyek gitu. Karena proyek itu seiring berjalannya waktu, dia semakin waktunya dia berjalan terus gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, anggaran semakin berkurang dan tentu saja pekerjaan yang ditinggalkan itu bisa berdampak resiko di dalam sebuah proyek gitu. Nah, jadi ini adalah studi kasus ya. Jadi studi kasusnya di sini adalah seorang eh, project manager ya, seorang tim produk, mohon maaf, seorang tim produk, dia tidak mendefinisikan daripada kebutuhan proyek dengan baik. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi di sini proses koordinasi antar pengembang dan tim itu menjadi sulit sehingga tentu saja ini nanti akan memakan waktu tentunya. Nah, dari kasus tersebut, kendala proses koordinasi menjadi contoh kurang optimalnya manajemen proyek dalam aspek ya silakan teman-teman untuk dijawab, Pak. A. Cakupan, B. Waktu, dan C adalah biaya. Silakan ya teman-teman untuk diberikan jawabannya. Silakan ya teman-teman untuk diberikan jawabannya ya.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat ya. Jadi saya bantu jawab ya untuk mempersingkat waktu ya. Jadi jawaban yang tepat dari soal tersebut itu adalah B ya, waktu ya. Jadi yang sangat berpengaruh terhadap lambatnya jeleknya proses komunikasi ya. Jadi dampak dari lambatnya proses komunikasi maka ini tentu saja berdampak pada waktu ya. Jadi waktu proyek itu menjadi lebih lebih lama gitu kan. Nah, nah, jadi bisa kita ketahui di situ bahwa eh, disebabkan kurangnya implementasi di dalam manajemen proyek, maka banyak hal-hal yang selanjutnya menjadi eh, penentu dari kegagalan sebuah proyek ya. Nah, jadi karena manajemen proyek ini menjadi hal yang penting, sehingga manajemen proyek ini hendaklah dapat diimplementasi dengan baik gitu. Nah, jadi ini hasil riset yang dilakukan oleh Google bahwa 48% proyek melewati deadline ya, penyelesaian ya, melewati batas deadline yang ditetapkan. Nah, bisa dibayangkan ini kalau proyek melewati batas deadline. Nah, bisa dipastikan kita perlu nanti untuk menambah anggaran ya untuk penyelesaian daripada proyeknya. Dan yang paling buruk tentu saja terhadap reputasi ya. Jadi seperti apa kepercayaan pengguna nanti terhadap fasilitas yang kita berikan pada layanan yang kita berikan gitu. Karena berdasarkan waktu penyelesaiannya sendiri saja melewati batas waktu yang telah ditetapkan gitu. Nah, 31% proyek mengalami gagal mencapai tujuan dan 43% proyek melebihi anggaran yang telah direncanakan. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa implementasi daripada manajemen proyek ini menjadi suatu keharusan gitu. Karena implementasi daripada manajemen proyek ini menentukan daripada keberhasilan daripada suatu proyek nantinya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi faktor penting mengapa selanjutnya kita perlu mempelajari terkait manajemen proyek ya. Seperti yang teman-teman sekalian ketahui bahwa manajemen proyek ini menjadi salah satu skill yang sedang banyak dicari saat ini gitu. Nah, jadi berdasarkan hasil riset yang dilakukan di seluruh dunia bahwa diketahui total anggaran untuk pengerjaan proyek itu jumlahnya hingga 10 triliun dolar. Nah, tentu saja di sini kita membutuhkan seseorang yang memiliki keterampilan di bidang tersebut gitu. Agar dapat mengelola anggaran sebanyak itu untuk bisa menghasilkan sebuah produk dan layanan yang baik tentunya. Nah, kemudian ini juga yang telah PayScale juga telah melakukan riset bahwa diketahui per tahun 2022 bahwa gaji seorang project manager itu bukanlah gaji yang kecil ya. Merupakan gaji yang luar biasa fantastis gitu. Kenapa? Karena dia bisa mencapai di angka 220 juta untuk tiap tahunnya. Ya. Nah, kemudian berdasarkan empat pilar utama yang menjadi keterampilan yang dicari oleh perusahaan. Nah, bisa kita lihat di sana bahwa keahlian manajemen proyek ini berada di urutan pertama ya. Urutan pertama keahlian yang sangat banyak dicari saat ini di industri tentunya. Nah, jadi dari sana bisa kita ketahui bahwa potensi project manager ini masih sangat sangat besar gitu. Selanjutnya bagaimana kita bisa menjemput daripada peluang-peluang yang ada. Nah, jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa di dalam kegiatan manajemen proyek itu ada yang kita sebut sebagai cakupan. Nah, cakupan ini seperti yang telah kita sebutkan tadi merupakan sebuah skop pekerjaan ya. Sebuah skop pekerjaan artinya apa saja aktivitas yang kita laksanakan di dalam upaya menyelesaikan dalam sebuah proyek. Nah, cakupan ini misalkan kalau di dalam sebuah website, di dalam sebuah aplikasi itu adalah sebuah fitur ya. Adalah fitur-fitur, adalah
eh, adalah fitur yang selanjutnya nanti akan kita realisasi di dalam produk yang kita kembangkan ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait jadwal ya. Jadi misalkan kita sudah ketahui berapa lama waktu pelaksanaan proyeknya, misalkan tiga bulan gitu kan. Berarti ada kurang lebih sekitar 12 minggu kan. Nah, kita harus mendefinisikan apa saja tahapan kerja yang nanti akan kita lakukan di setiap minggunya gitu. Oh, saya pengen belajar. Saya kita ingin menyelesaikan proyek eh, analisis kebutuhan pengguna. Kita pengen menyelesaikan proyek desain interface dan lain sebagainya. Nah, jadi terukur gitu. Jadi dengan mendefinisikan secara detail terkait tahapan kerja, maka tahapan pekerjaan itu nanti akan semakin terlihat detail, terperinci dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait biaya ya. Jadi ada biaya yang selanjutnya perlu kita keluarkan di dalam rangka merealisasi daripada adanya tugas-tugas tersebut gitu. Jadi kita perlu menghitung kebutuhan proyek, kita alokasi anggarannya, dan proses alokasi anggaran itu hendaklah dilakukan seideal mungkin ya. Dan kita perlu juga melakukan saving jika suatu saat dibutuhkan dana-dana yang urgen gitu, dana-dana yang tidak kita rencanakan gitu kan. Uh, Kemudian yang berikutnya adalah terkait kualitas. Tentu saja kita perlu menjamin kualitas daripada suatu proyek. Apalagi proyek ini nanti akan digunakan untuk jangka waktu yang lama dengan jumlah pengguna yang banyak. Sehingga kualitas proyek di sini menjadi hal yang selanjutnya perlu kita pertimbangkan secara matang gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah sumber daya ya. Jadi sumber daya ini adalah pelaku pelaksana proyek ya. Jadi orang-orang yang menjadi eh, pelaksana proyek di sini tentu saja harus sesuai dengan kompetensi gitu. Nah, misalkan kalau proyeknya itu adalah pengembangan perangkat lunak, artinya eh, orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut itu harus bisa sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait komunikasi ya. Jadi proses komunikasi di sini menjadi hal yang penting gitu. Jadi sebuah komunikasi di dalam tim itu jika tidak terlaksana dengan baik, ya, maka bisa dipastikan timnya nanti itu akan kesulitan di dalam proses bekerja ya dan lain sebagainya. Sehingga peran kita sebagai seorang project manager di sini adalah bagaimana selanjutnya kita ciptakan lingkungan yang kondusif gitu agar proses kerja-kerja yang nanti akan dilakukan oleh tim itu bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu kendala tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait resiko ya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa yang namanya proyek itu pasti ada yang namanya resiko ya. Misalkan ada resiko sistem kita dihack, diretas gitu kan. Nah, seperti apa solusinya? Nah, kita bisa mengimplementasi misalkan dengan melibatkan cyber security ya. Bisa dengan mengimplementasi suatu firewall ya dan lain sebagainya sehingga sistem kita itu bisa termanage ya. Risiko-risiko yang terjadi bisa teratasi gitu dan tidak berdampak terhadap proyek yang kita kelola tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pengadaan ya. Nah, jadi kita perlu melakukan pengadaan ya dalam hal ini misalkan kita membutuhkan audit eksternal ya. Kita perlu mengadakan audit dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melibatkan seorang expert ya dengan melakukan pengadaan, misalkan menghadirkan sebuah expert yang ahli di bidangnya misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait stakeholder ya. Jadi stakeholder di sini adalah orang-orang yang terlibat di dalam sebuah proyek ya. Orang-orang yang terlibat di dalam jalannya proyek ya. Baik itu terlibat secara langsung maupun terlibat secara tidak langsung gitu. Nah, misalkan dalam hal ini ada investor, ada programmer, ada project manager, ada desainer ya dan lain sebagainya.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah manajemen terintegrasi ya. Jadi untuk merealisasi daripada hal tersebut, tentu saja kita membutuhkan sebuah manajemen yang baik untuk dapat mengintegrasi daripada berbagai komponen tadi gitu. Ada harga, biaya, waktu, pengorbanan ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana selanjutnya kita bisa mengimplementasi sebuah manajemen proyek khususnya pada pengembangan produk digital ya. Jadi untuk mengembangkan sebuah produk digital, tentu saja produk yang kita kembangkan nanti ini dapat eh, mengakomodir daripada hal-hal tersebut gitu ya. Antara lain adalah dari sisi teknologi, dari sisi pengguna, dan yang terakhir itu adalah dari sisi bisnisnya ya. Jadi hendaklah teknologi itu, hendaklah produk itu harus dapat mengakomodir daripada hal-hal tersebut ya. Jadi yang pertama adalah dari sisi teknologi ya. Ketika kita berbicara dari sisi teknologi, nah dari sisi mohon maaf ya di sini lagi azan ya kita menunggu dulu sebentar. Ya, oke. Jadi saya sambil menjelaskan ya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dari sisi teknologi ya. Jadi kalau dari sisi teknologi ini kita berbicara terkait apa saja yang kita gunakan untuk membangun daripada layanan tersebut itu. Misalkan kalau website kita menggunakan bahasa programan apa gitu. Misalkan pakai PHP, pakai CMS ya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dari sisi teknologi kita banyak berbicara teknis gitu. Sedangkan kalau dari sisi pengguna kita berbicara seberapa besar produk tersebut dapat menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Ya, seberapa besar produk tersebut dapat menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Nah, jadi misalkan contohnya apakah kebutuhan pengguna terkait akses terhadap sebuah informasi eh, apakah eh, ah, ah, informasi apa yang penting dia dicari oleh pengguna ya apakah permasalahan pengguna telah terselesaikan oleh adanya produk tersebut. Kemudian yang terakhir kita perlu melihat juga dari sisi bisnisnya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara teknologi itu kita berbicara fungsionalitasnya ya apa teknologi yang kita gunakan untuk membangun layanannya. Sedangkan di level pengguna kita tidak berbicara teknis. Pengguna tidak perlu tahu itu terkait seperti apa sistem kerja dari aplikasi yang kita kembangkan. Mereka tidak perlu tahu tentang hal-hal seperti itu. Mereka tahu saya punya masalah dan harapan saya masalah saya bisa terselesaikan oleh adanya produk tersebut gitu ya. Ah,
Apa yang saya butuhkan, informasi apa yang saya butuhkan, saya bisa dapatkan dari adanya teknologi tersebut. Nah, setelah kedua hal ini sudah terpenuhi, barulah selanjutnya kita berbicara di level bisnisnya gitu, di level monetize-nya, ya, di mana selanjutnya kita bisa mendapatkan keuntungan dari produk-produk yang kita kembangkan ini gitu. Apakah dari iklan, apakah itu dari berlangganan, apakah itu mungkin dari apa namanya? Apakah itu dari berlangganan dan lain sebagainya ya. Jadi hendaklah sebuah produk itu harus dapat mengakomodir daripada ketiga hal tadi itu. Dari sisi teknologi dia bekerja dengan baik, dari sisi pengguna masalah terselesaikan, dan dari sisi bisnis tentu saja ini mendatangkan keuntungan tentunya. Nah, ah, jadi seperti tadi, jadi kalau kita lihat sebenarnya itu hanya ada dua aspek ya, dari aspek internal maupun dari aspek eksternal gitu. Dari aspek internal kita berbicara regulasi, kebijakan, implementasi, fungsi, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi eksternal itu kita berbicara outcome ya, seberapa besar manfaat yang telah kita kembangkan ya, seberapa besar manfaat yang diberikan oleh adanya produk yang kita kembangkan ini gitu. Ya, apakah fitur-fiturnya sudah dapat menjawab keresahan dari pengguna dan lain sebagainya gitu. Jadi kita jangan egois gitu, memikirkan hal yang teknis-teknis, tapi kita tidak tahu apakah dampak dari pekerjaan teknis ini berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada pengguna gitu. Nah, kemudian untuk pengembangan produk itu sendiri, nah kita bisa tuangkan, kita bisa breakdown dia ke dalam sebuah piramida produk gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di piramida teratas itu adalah visi, ya. Jadi kita berbicara manfaat dan tujuan produk yang nanti akan kita kembangkan gitu. Nah, di piramida kedua artinya kita berbicara strategi di sana. Seperti apa strategi yang selanjutnya dapat kita tempuh untuk merealisasi daripada adanya produk tersebut, ya. Dan yang terakhir tentu saja kita perlu mendefinisikan seperti apa roadmap-nya gitu. Nah, seperti apa roadmap-nya, seperti apa namanya? Seperti apa jalurnya gitu untuk dapat merealisasi daripada produk digital tersebut ya. Tadi kita sudah bahas ya, apa masalah yang mau diselesaikan, seperti apa kebutuhan pengguna, kemudian seperti apa namanya idenya, ya, siapa anggota tim yang nanti mau kita libatkan, berapa total anggarannya, berapa lama waktu pelaksanaan. Nah, itu semua harus kita definisikan secara jelas gitu. Artinya agar proses pelaksanaan dari proyeknya itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu hambatan yang berarti tentunya. Nah, jadi itu saja untuk pemaparan materi kita di siang hari ini ya. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Kak Yasin untuk sesi berikutnya ya, termasuk di sini adalah aktivitas praktis. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, saya mungkin bisa langsung mempersilahkan kepada Kak Yasin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Zulkifli Said dan ya akhirnya teman-teman ya untuk sesi yang ke satu atau sesi pertama kali sudah selesai dijelaskan oleh Bapak Instruktur. Kemudian teman-teman sekarang kita waktunya istirahat sebentar Iya, halo Ustaz. Iya, halo dan Ustaz. sekaligus teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ya kepada Bapak Instruktur Pak Zulkifli Said. Teman-teman silahkan ya bagi yang sekiranya ingin bertanya, mohon untuk bisa ditanyakan pertanyaannya kepada instruktur Pak Zulkifli Said. Silakan teman-teman ya.
Silakan ya teman-teman bagi yang ingin bertanya kepada instruktur mohon untuk bisa disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Silakan teman-teman kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Mohon untuk bisa ditanyakan ya sekiranya ada yang mau ditanyakan kepada instruktur Pak Zulkifli Said. Oke, kita sambil istirahat sebentar teman-teman dan menunggu link absensi yang sedang disiapkan. Oke, berikut merupakan link absensinya ya teman-teman saya kirimkan melalui kolom chat. Oke, sudah saya kirimkan melalui kolom chat ya teman-teman link absensinya. Nah, nanti silakan linknya bisa diklik satu kali. Kemudian nanti teman-teman peserta sekalian akan diarahkan ke halaman berikut ya. Silahkan bisa diisi nanti emailnya. Email teman-teman yang digunakan untuk login ke sini ya. Misalnya nih email saya kan ini ya. Nah, nanti silakan bisa diisi. Kemudian nama lengkapnya sesuai dengan KTP teman-teman dan tanggal sesi berlangsungnya. Kemudian nanti silahkan teman-teman bisa pilih ya shiftnya shift 2 ya. Ini ya shift 2 jam 13 sampai 16.00 dengan nama instruktur Zulkifli Said. Silahkan nanti bisa di-upload ya, upload bukti mengikuti Zoom-nya dengan cara open kamera ya teman-teman. Jadi silahkan nanti bisa open kamera untuk teman-teman sekalian eh, bisa di-upload nanti ya screenshotnya. Oke, mohon maaf teman-teman, saya tadi terlempar ya karena kendala jaringan. Nah, jadi untuk cara upload bukti mengikuti Zoom-nya, teman-teman silakan bisa swipe kiri ya. Kalau misalnya menggunakan HP itu bisa swipe kiri, teman-teman. Nanti akan terlihat wajah teman-teman peserta sekalian. Nah, silakan nanti bisa di screenshot ya. Nanti silakan bisa di screenshot untuk bukti mengikuti Zoom-nya. Usahakan yang ada wajah teman-temannya terlihat di situ. Nanti setelah itu silahkan bisa di screenshot ya, di screenshot dengan cara swipe 3 di HP. Kalau misalnya di laptop itu pakai ya screenshot langsung bisa kan ya, teman-teman. Shortcutnya gitu. Kemudian nanti bisa di-upload ya, upload melalui tombol ini. Nanti klik add file ini ya, teman-teman. Kemudian upload yang sudah di screenshot. Nah, nanti silakan bisa berikan feedback dan saran dan untuk pengajar di hari ini ya, berikan feedbacknya apapun. Kemudian nanti bisa disubmit ya, teman-teman disubmit, maka Bapak Ibu rekan-rekan peserta sekalian akan terrecord ya untuk linknya di sesi satu di siang hari ini. Begitu saja mungkin ya untuk link absensi teman-teman. Kita kembali lagi akan melanjutkan sesi tanya jawab. Mohon teman-teman untuk bisa disampaikan kiranya pertanyaannya kepada instruktur ya teman-teman ya. Silakan ya langsung dikirimkan di kolom chat saja pertanyaannya. Nanti akan dibantu oleh Pak Zulkifli Said untuk dijawab. Silakan teman-teman ya. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan peserta sekalian. Sekiranya ada yang mau ditanyakan langsung dikirimkan di kolom chat saja ya.
Silakan teman-teman. Saat ini belum ada Kak. Diada-adain ngomong Kak. Silakan ya Bapak Ibu rekan-rekan peserta sekalian. Sekiranya ada yang mau ditanyakan langsung dikirimkan di kolom chat saja ya. Silakan ya teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan saja di kolom chat ya teman-teman ya. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan peserta sekalian. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, mohon untuk bisa ditanyakan di kolom chat ya. Silakan ya teman-teman. Kita tunggu mungkin untuk rekan-rekan peserta sekalian yang ingin bertanya, mohon untuk bisa ditanyakan kepada Bapak Instruktur ya. Link absen sudah saya kirim tadi Kak. Ini saya kirim lagi ya. Oke, sudah saya kirimkan untuk Kak Ismianti. Mohon untuk bisa dicek lagi. Silakan ya teman-teman, sekiranya ada yang mau ditanyakan, mohon untuk bisa ditanyakan kepada instruktur ya.
Oke, ini sudah ada pertanyaan masuk ya, banyak pertanyaan masuk ternyata teman-teman. Dari Kak Halimatus Syadiah. Ada Kak dari Kak Halimatus Syadiah, mohon untuk bisa dijawab kepada Pak Zulkifli Said. Contoh manajemen proyek apakah ada lagi selain program Macan Tabung, Pak? Silakan Pak Zulkifli Said. Misalkan pendataan penduduk, misalkan contoh pendataan penduduk. Nah, program pendataan penduduk ini kan cukup luas skopnya tuh. Nah, misalkan kalau kita tidak batasi usianya, misalkan untuk usia produktif, misalkan. Ya. Nah, untuk merealisasi suksesnya program pendataan penduduk ini kan harus diinisiasi dengan adanya proyek ya, proyek pembuatan aplikasi gitu kan, biar proses pendataannya itu bisa dilakukan dengan mudah kan, dengan menggunakan bantuan aplikasi. Ah, terus kemudian kita inisiasi proyek apa lagi? Sosialisasi, proyek sosialisasi. Ya, kemudian bisa inisiasi proyek apa lagi selain kedua proyek tadi gitu kan. Nah, makanya karena skop dari program ini yang cukup besar, makanya kita perlu inisiasi proyek ya sebagai jembatan untuk memudahkan di dalam terrealisasinya program tadi gitu. Saya rasa jelas ya, cukup banyak contohnya. Ini contoh program prakerja itu. Proyeknya apa? Proyek pelatihan, skill academy, bekerja sama dengan ruang guru. Terus apa lagi? Ada Merdeka Belajar, ada studi independen. Itu kan proyek semua kan? Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka eh, menyelesaikan permasalahan gap antara industri dan akademik. Nah, selama ini kan akademik itu cenderung teori terus kan. Ah, ini. Mulai ada perkawinan itu antara keterampilan di industri dengan ilmu yang ada di lingkungan akademik ya. Contohnya seperti prakerja ini kan. Sehingga semua orang bisa mendapatkan keterampilan gitu tanpa perlu yang sudah disupport oleh pemerintah gitu kan, tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal dan lain sebagainya. Jadi saya rasa cukup jelas ya, banyak sekali contohnya lah seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya Mbak Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini siapa namanya? Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Bisa dipahami ya Mbak Halimatus Sa'diyah, mohon konfirmasinya Mbak. Halo Mbak Halimatus Sa'diyah. Oke, Halo. em, sudah kita anggap sudah terjawab ya Kalimatus Syadiah ya. Selanjutnya adalah dari Kak Rudi, Pak Zulkifli. Pak, cara mengoptimalkan suatu proyek gimana agar RAB-nya bisa terstruktur? Ya tadi contohnya dengan mendefinisikan pekerjaan proyek itu dengan detail. Jadi didefinisikan dulu dengan detail dan mudahnya itu kita definisikan pekerjaan yang dari hulu sampai ke hilir. Jadi berurut gitu biar enak. Nah, misalkan kalau di dalam pengembangan aplikasi itu kan harus dimulai dari identifikasi masalah dulu. Nah, biar 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 ter ini itu biar terstruktur, biar terukur gitu kan. Nah, terus kemudian biar enak itu dari mulai dari hulunya sampai hilirnya itu jelas apa tahapan kerja yang dilakukan di sana. Nah, misalkan kita mulai berangkat dari identifikasi masalah dulu. Itu butuh berapa lama waktu pengerjaannya, butuh berapa orang, berapa kira-kira estimasi anggarannya. Terus definisi lagi untuk pekerjaan yang lain. Nah, setelah kebutuhan pengguna kan biasa berangkat dengan menentukan perancangan sistem. Nah, perancangan sistem itu butuh waktu berapa lama pekerjaannya. Terus berapa orang jumlahnya. Terus berapa alokasi anggarannya. Ya, jadi idealnya sebenarnya kalau semakin banyak orang yang terlibat, berarti waktu pelaksanaannya bisa lebih cepat dong.
Semakin banyak yang kita libatkan kan berarti seharusnya bisa semakin cepat gitu. Misalkan kalau 2 hari ya 3 orang. Kalau kita tambah 3 hari 3 orang jadi 6 orang berarti Kak, seharusnya bisa. dalam absensinya Pak, tadi saya ada masalah, saya nggak bisa masuk Kak. Kenapa Kak? Kenapa Kak Hidayati? Mohon untuk diaktifkan Tadi kamera saya juga nggak Kak bisa Hidayati. masuk, keluar dari itu saya nggak bisa masuk Pak. Saya mau absensi isi itu apa? Belum jam 3 tadi saya belum bisa masuk. Mau ngisi link absensi maksudnya. Ya, ya, linknya absensi belum saya isi Pak. Tadi saya nggak tahu kenapa kepencet apa, saya nggak baru sekarang bisa masuk lagi. Oh ya, silakan ini saya kirimkan lagi link absensinya. Silakan bisa diisi. Tadi saya Pak Saya unmute dengan Pak Hidayati ya. Rizky Darmawan, iya Pak Rizky Saya Darmawan. unmute ya Kak Hidayati ya. Soalnya lagi tanya jawab. Nanti dulu. Oke, silakan Pak Zulkifli mohon untuk dilanjut Pak. Ya, jadi seperti tadi ya, artinya kita definisikan dulu tahapan kerjanya secara berurut gitu. Biar terstruktur kan, biar terstruktur dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu pasti berangkat dari pengumpulan pengumpulan data pasti. Setelah itu mulai identifikasi masalah dan kebutuhan. Terus mulai masuk ke dalam tahap perancangan sistem. Kemudian masuk ke dalam tahap desain prototipe. Nah, itu kita jabarkan. Kita jabarkan semua secara detail. Terus kita tentukan berapa estimasi waktunya. Berapa estimasi waktunya, siapa pelaksanaannya, berapa anggarannya. Nah, itu. Nah, jadi idealnya kalau semakin banyak yang kerja, berarti jumlah harinya semakin berkurang. Dia berbanding terbalik toh. Kalau semakin sedikit, berarti waktunya semakin lama. Tapi semakin banyak orang yang terlibat, berarti waktunya harus semakin cepat gitu. Jadi kita estimasi biar biar optimal kan. Jadi nanti kalau sudah didefinisikan detailnya baru untuk bisa kelihatan oh seperti ini RAB-nya terstruktur, sistematis dan Hmm. masif. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa dikonfirmasi dulu nih dari penanyanya tadi. Siapa tadi ini sebentar. Kak Rudi. Bagaimana Kak Rudi? Oke, Apa sudah apa? terjawab ya Kak ya. Oke, sama-sama Mas Budi. Berikutnya adalah pertanyaan dari Kawinda Lestari, Pak Zulkifli. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan produk IT pada suatu perusahaan, Pak? Ya tadi itu tadi ada 3 itu. Ada dari sisi teknologi, dari sisi pengguna dan dari sisi bisnis. Nah itu produk itu harus memenuhi ketiga kriteria tadi. Teknologi apa yang digunakan untuk pengembangan proyeknya itu. Ah, Pemilihan teknologi juga penting. Kenapa? Karena erat kaitannya dengan performa, kenyamanan pengguna, kecepatan. Ya, jadi bisa bisa dengan menggunakan teknologi terkini lah gitu kan. Bisa menggunakan dengan teknologi terkini. Kemudian kita definisikan juga dari sisi keamanannya nanti seperti apa. Baru setelah tuntas di tahapan teknologi, baru kita bicara di sisi pengguna. Kita uji gimana produknya ini udah sesuai keinginan apa belum gitu. Kalau belum artinya ada yang perlu kita perbaiki dari sistemnya. Jangan kita bikin sistem, pengguna tidak paham, pengguna yang kita suruh untuk ikuti produk kan, seperti itu. Justru kita yang harus sebisa mungkin menyesuaikan dengan pengguna, bukan pengguna yang menyesuaikan dengan produk kita, nah seperti itu. Terus kalau jumlah penggunanya banyak, mau kita arahkan semua sesuai dengan kebutuhan proyek kita kan nggak mungkin. Tapi proyek kita lah yang harus bisa menyesuaikan dengan rata-rata kemampuan pengguna seperti apa. Ya, makanya kita harus cari tahu itu seperti apa kebutuhan pengguna, seperti apa daya tangkap pengguna, karena ini erat kaitannya dengan sistem yang kita kembangkan nanti. Nah, permasalahan mereka itu bisa terjawab dengan adanya produk kita apa enggak gitu kan. Takutnya produk yang kita buat udah cantik, udah bagus tampilannya, tapi ternyata belum menyelesaikan masalah. Artinya belum bekerja dengan optimal.
Masih ada hal yang perlu diperbaiki di sana. Kalau sudah tuntas di level pengguna ini, baru kita bicara di level bisnisnya. Gimana mau bicara di level bisnis kalau pengguna saja masih belum puas dengan produk yang kita kembangkan ini kan? Kalau sudah puas, artinya kita sudah punya pengguna tetap, baru kita bicara bisnis gitu. Oh, bisnisnya nanti mungkin tiap tiap pengguna menggunakan fitur nanti akan kita tayangkan iklan di sana. Kita dapat untung dari situ. Atau mungkin dari link affiliate mungkin atau dari tiap item yang terjual dan lain sebagainya gitu. Jadi saya idealnya melihat dari berbagai aspek sih sebenarnya, jangan hanya melihat dari sisi teknologinya kan itu yang sering terjadi. Kita abai terhadap kepentingan pengguna. Nah, ini yang kerap menjadi masalah gitu kan. Jadi hendaknya produk itu bisa mengakomodir kebutuhan pengguna gitu. Mungkin seperti itu ya, Mbak Winda Ya, Lestari. Kak. Iya, Halo, Kak. Ya, ya. udah bisa diterima Mbak Winda? Sudah. Oke, oke, siap. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Kak Yasin mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak Zulkifli Said. Dan ini ada satu jawaban pertanyaan terakhir ya. Cuman karena waktunya sudah terbatas Pak. Jadi mungkin saya keep dulu. Kita lanjut untuk ditanyakan besok ya. Karena kita harus kembali ke main room pukul 15.35. Oke, untuk Kak Fitri Lestari, saya mohon maaf ya. Pertanyaan tapi tetap saya keep dan besok kita akan lanjut untuk tanya jawab ya teman-teman. Oke, teman-teman yang sekiranya belum absen, mohon untuk absen dulu ya. Dan sekiranya kalau misalnya teman-teman eh, untuk hari ini barangkali ada yang belum tadi ya pretestnya belum diselesaikan juga. Juga silakan bisa diselesaikan dulu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya. Saya izin untuk menyampaikan agenda berikutnya, yaitu terkait dengan kuis dan tugas praktik mandiri ya. Namun tugas praktik mandiri nanti akan disampaikan setelah ini di main room ya, teman-teman. Saya sampaikan terlebih dahulu mengenai kuis. Jadi teman-teman silakan bisa mengerjakan kuis ya. Jadi kuis ini dikerjakan di aplikasi atau website Skill Academy ya teman-teman ya. Kemudian silakan bisa dikerjakan dengan ketentuan 80% untuk batas minimumnya. Jadi ini pertanyaannya nanti pilihan ganda ya. Total ada 10 pertanyaan, jadi teman-teman wajib benar 8 dari total pertanyaan yang ada. Nanti silakan bisa dikerjakan di aplikasi atau website Skill Academy dengan tata caranya seperti berikut ya. Jadi teman-teman silakan nanti bisa login dulu, kemudian klik kelas saya, kemudian klik mulai, selanjutnya nanti pilih kuis ya, dan klik mulai tes. Selanjutnya adalah mulai mengerjakan, total ada 10 pertanyaan, berarti benar 8 ya, wajib. Setelah yakin dengan jawaban, klik selesaikan. Nanti setelah selesai mengerjakan kuis, teman-teman perlu mengerjakan tugas praktik mandiri dan ini dikerjakan setelah kuis ya. Tata caranya akan dibahas setelah ini kembali ke main room ya teman-teman, mohon untuk bisa ditunggu. Intinya berarti setelah ini teman-teman perlu mengerjakan kuis. Yang pertama, kuis diselesaikan berarti batas maksimumnya adalah pukul 17.00. Nah, untuk tugas praktik mandiri berarti nanti malam ya teman-teman bisa dikumpulkan. Oke, saya sampaikan terakhir untuk rangkuman di siang hari ini untuk sesi yang pertama. Jadi
proyek ya, itu dapat didefinisikan sebagai eh, suatu rencana pekerjaan yang memiliki sasaran khusus penyelesaian yang efektif dan memiliki jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah manajer proyek itu harus dapat berpikir strategis dalam menciptakan produk yang tepat guna serta mampu mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi. Komponen manajemen proyek terdiri dari cakupan jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko pengadaan, stakeholders, dan manajemen terintegrasi. Bukan hanya memperhatikan produk, manajemen proyek harus memperhatikan sudut pandang bisnis, teknologi, dan pengguna. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon untuk tetap di sini dulu, jangan meninggalkan room Zoom ya. Kita akan kembali ke main room sesaat lagi dan besok kita akan bertemu di sesi yang kedua. Sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih.